Jumpa lagi sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bersama channel Antar Dimensi, kita akan membahas kelanjutan dari membedah piwulang Sangkan Paraning Dumadi dalam film The Legend of Aang. Jika pada video-video sebelumnya kita sudah membahas keterkaitan antara faktor atau daya-daya alam terhadap kejiwaan atau terhadap karakter diri manusia sebagai mikrokosmos, dan juga hubungan mikrokosmos manusia dengan makrokosmos alam semesta, maka pada video kali ini kita akan meneruskan dan masih pada tayangan episode 1 ya, tayangan di Capture 1. Dalam episode ini diawali dengan ditemukannya avatar Aang secara tidak sengaja oleh Katara dan Sokka dari suku air. Nah, proses penemuannya ini diceritakan secara tidak sengaja atau secara kebetulan. Jadi mereka sedang mencari ikan, kemudian dengan kekuatan yang tidak disengaja timbul dari diri Katara karena emosi yang memuncak, maka terbelahlah gunung es, dan tanpa disengaja pula setelah terbelah gunung es maka muncul sebuah es baru yang ternyata di dalamnya ada sosok yang sedang bertapa. Di situ sosoknya terlihat bercahaya, ada tanda panah di kepala, di tangan, dan di kaki. Nah, tanda panahnya ini sebenarnya merupakan petunjuk. Kalau di dalam piwulang spiritual, di dalam ajaran spiritual, itu adalah simbol bahwa orang yang bertapa, orang yang bersamadhi itu memusatkan semuanya cipta rasa karsanya di dalam diri. Makanya tanda panahnya ke bawah, yang ini bertemu, yang kaki juga bertemu. Itu artinya sidakep sinuku tunggal kalau dalam bahasa ilmu Jawa. Nah, selanjutnya di dalam film itu diceritakan Katara menolongnya dengan membuka selubung es yang ada, dan kemudian terbukalah selubung es, memancarlah daya yang luar biasa sampai ke angkasa. Nah, ketika memancar daya yang luar biasa dari sosok avatar itu, maka alam pun merespon. Artinya bahwa ada tanda-tanda alam tertentu akan kemunculan orang-orang pilihan. Kalau yang di dalam ilmu Jawa disebut dengan satrio piningit, bahwa avatar Aang ini juga merupakan satria piningit yang disingitkan atau disembunyikan oleh mekanisme alam ya, dengan prosesnya tersendiri, yang akhirnya setelah waktunya cukup atau waktunya pas, dia dikeluarkan dengan proses yang mungkin dianggap kebetulan, tetapi sebenarnya tidak ada suatu pun di dunia ini yang kebetulan. Semua itu sudah tersistem. Nah, tanda alam ini di situ digambarkan, direspon oleh binatang-binatang kutub, dan juga bisa dilihat oleh manusia-manusia yang lain berupa sinarnya atau mungkin berupa tanda alam yang lain, dan itu bisa dibaca juga oleh Paman Airoh, paman Pangeran Zuko dari negara api, yang sebenarnya Paman Airoh ini walaupun dia dari negara api, dia sudah bisa menguasai kekuatan api dalam dirinya, sehingga dia juga bisa disebutkan sebagai satria piningit juga atau orang pilihan dari negara api. Makanya dia bisa membaca tanda yang kebetulan di situ diceritakan dia sedang bermain paiso ya, bermain kayak kartu itu, dan kebetulan juga kartu-kartunya itu yang terakhir menunjukkan simbol dari udara, di mana udara adalah sebagai avatar Aang yang berasal dari kuil udara atau pengembara udara. Nah, ketika kemunculan avatar Aang bebarengan dengan tanda-tanda alam, dibarengi juga dengan tanda kartu yang sebenarnya itu bukan kebetulan, tanda kartu dari permainan Paman Airoh. Dan setelah kartunya itu pas, alam pun memberi tanda yang lebih, dan itu bisa dibaca oleh Paman Airoh, karena Paman Airoh ini sebenarnya sudah mempelajari ilmu spiritual, ilmu alam ya, sudah bisa mengaplikasikan di masa mudanya, di perjalanan hidupnya.
Jadi ketika dia bermain Paiso, dia kebetulan mendapatkan kartu yang sama, kartu udara. Ketika itu pula mejanya itu diberi tanda oleh angin. Ada piwulang yang sangat halus disampaikan dalam film itu, bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Selanjutnya di sini juga diberi gambaran antara Paman Airo dan Pangeran Zuko, di mana Pangeran Zuko ini emosinya masih meledak-ledak, sementara Paman Airo dia lebih stabil, dia lebih bijak, dia bisa membaca tanda alam, dan juga dia bisa mengendalikan energi sehingga dia bisa memiliki selera humor yang sangat jarang dimiliki oleh orang-orang dari negara api. Jadi intinya bahwa kemunculan Satrio Piningit, orang-orang yang disingit, ini bahasa Jawa Satrio Piningit itu berasal dari kata singit atau disembunyikan. Kemunculan Satrio Piningit itu pasti sudah sesuai dengan waktunya, sudah pas, dan kemunculannya akan direspon oleh alam, oleh manusia, dan juga memiliki tanda-tanda yang walaupun itu dianggap sebagai tanda-tanda secara kebetulan, sebenarnya bagi orang-orang yang sudah bisa membaca tanda atau bisa mengaplikasikan, mensinergikan dirinya sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, yakni alam semesta, dia akan diberitahu baik secara firasat, secara intuisi, dan juga bisa membaca tanda-tanda alam yang ada. Di dalam tayangan itu juga disebutkan bahwa Avatar ini setelah dia kembali lagi menjadi manusia biasa dari bertapanya, dia terjatuh lemas. Artinya ada saat manusia itu mempunyai daya yang sebenarnya itu daya sinergi antara makrokosmos dan mikrokosmos. Ini daya luar biasa, tetapi ketika kesadarannya sudah pulih menjadi manusia pada umumnya, dia akan memiliki kekuatan yang berbeda dibanding dengan saat dia bersinergi, saat dia dalam kondisi kekuatan penuh. Di situ Avatar juga dikembalikan memorinya dengan jalan mimpi. Kalau di ilmu Jawa itu disebut sasmita. Jadi suatu petunjuk yang bisa ditangkap dengan frekuensi yang sangat tinggi, yaitu dengan semedi atau dengan tidur melalui mimpi. Dan disitulah sebenarnya petunjuk itu bisa untuk kejadian yang akan datang ataupun membuka file-file di masa yang lalu. Sehingga di dalam film tersebut Avatar itu diingatkan proses awal sebelum dia terselimuti es selama 100 tahun lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup dengan dunia spiritual, yang bisa bersinergi dengan alam, mensinergikan dirinya dengan alam semesta, dia akan mendapatkan petunjuk, baik petunjuk di masa lalu maupun petunjuk untuk yang akan datang. Dan semua itu akan terhubung dan bukan kebetulan. Masih di Capture 1, tentunya masih banyak sekali rahasia-rahasia ilmu Jawa kuno sebagai pembuka portal antar dimensi, dimensi spiritual dan dimensi fisik. Kita akan teruskan lagi di tayangan-tayangan video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini.